Ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Samangke dugi wa tudraku jama'atun fi ghairi jum'atin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tudraku lan bisa den temu apa jama'atun jamaah fi ghairi jum'atin ing dalem liyane salat Jumat. Ai fadilatuha tegese fadilahe jamaah lil musalli kedue wong kang salat malam yusallim ing dalem selagine durung salam sapa imamun imam. Ailam yantik tegese selagine durung ngucap sapa imam bimimi alaikum kelawan mime lafat alaikum assalamu alaikum fit taslimati ing dalem salam al ula kang pertama apa taslimah. Wa illam yak'ud senajan ora lungguh sapa makmum ma'ahu sertani imam bi an sallama gambari kelawan yento salam sapa imam akibat taharrumihi ing dalem sause takbiratul ihrami makmum li idrakihi krana arahe oleh nemoni makmum nemoni ruknan ing rukun ma'ahu sertani imam. Fayahsulu mongko hasil lahu kedue makmum apa jami'u thawabiya sekabehane ganjarane jamaah wa fadliha lan kautamaane jamaah. Lakinnahu tetapine sak temene fadl iku duna fadli man sak ngisore kautamaane wong adrakaha kang nemoni sapa man ing jamaah kullaha ya sekabehane jamaah. Waman adraka juz'an min awwaliha thumma faraqa bi'udrin. Waman utawi sapa wonge iku adraka nemu sapa man juz'an ing juz min awwaliha saking kawitane jamaah thumma faraqa nuli misah sapa man bi'udrin sebab udzur. Au kharaja utawa metu sapa al imamu imam binahwi hadatsin kelawan sebab sepadane hadas hasala mongko hasil lahu kedue man apa fadlul jamaati kautamaane jamaah. Amal jum'atu anapun utawi salat Jumat iku fala tudraku mongko ora bisa den temu apa Jumat illa bi rakaatin angin kelawan sak rakaat kama kaya keterangan yakti kang bakal teka apa mah. Wa yusannulan den sunnahake li jam'in kedue golongan hadaru kang hadir sapa jam'in wal imamu hali utawi imam iku qad faragha teman-teman wis rampung sapa imam minar ruku'i saking ruku al akhiri kang akhir apa ruku apa sing den sunnahake apa ayas biru yen to sabar sapa jam'in ila ayyusallima tumeka maring yen to salam sapa imam summa yuhrimu nuli takbiratul ihram sapa jam'in malam yadik ing dalem selagine durung rupek apa al waktu wa kadzalan iku kaya ikilah sunniyatus sabri li jam'in hadaru liman kedue wong subika kang den dingini sapa man bi ba'di sholati kelawan setengah salat waro jalan ngarep-ngarep sapa man jamaatan ing jamaah yudriku kang nemoni sapa man ma'ahum ing sertane jamaah al kulla ing sekabehane. Lakin kala tetapine dawuh sapa syekhuna guru ingsun al Imam Ibnu Hajar al Haitami inna mahallahu malam yafut bintidharihim fadilatu awwalil waqt. Inna mahallahu sak temene panggonane sunniyatus sabri liman subika bi ba'di shalah iku malam yafut ing dalem selagine durung pot ora pot bintidharihim kelawan oleh ngenteni man fadilata awwalil waqti ing kautamaane kawitane waktu au waqtil ikhtiyari utawa ing kautamaane waktu ikhtiar sawaun iku padha fidzalika ing dalem mengkono-mengkono adamul fawat ar-raja utawi pengarep-ngarep wal yaqinu lan yakin wa aftalan awe fatwa sapa ba'dum setengah fuqaha bi annahu kelawan sak temene kelakuan iku lawu qasadah lamun nejo sapa syahas ing jamaah falam yudrigha nuli ora nemu sapa syahas ing jamaah kutiba mongko den catet lahu kedue syahas apa ajruha ganjarane jamaah li hadisin krana arai hadis fi ing dalem kitabatul ajri wa tudraku lan den temu apa fadilatu taharrumin kautamaane takbiratul ihram ma'a imamin sertani imam bi khudurihi kelawan oleh hadir makmum
ayil makmumi tegese makmum at-taharruma ik takbiratul ihrami imam wastighalan lan ketungkul bi kelawan taharrum akibat taharrumi imamihi ing dalem sakwuse takbiratul ihrami imami makmum min ghairi tarakhin kelawan tanpa ngendi-ngendi fa illam yahdurhu mongko lamun ora hadir sapa makmum ing at-taharrum au tarakha utawa ngendi-ngendi sapa makmum ing taharrum fatadhu mongko pot ing makmum apa fadilatuhu fadilai taharrum. Naam ya bener den dawake min ghairi tarakhin ila akhirih yughtafaru den ngapura lahu kedue ya Allah ya Rabbi ya Karim makmum apa waswasatun waswas khafifatun kang enteng apa waswasah wa idraku taharrumil imami utawi nemoni ing takbiratul ihrami imam iku fadilatun ka utaman mustaqillatun kang dewi apa fadilah makmurun kang den perintahake apa biha fadilah likaunihi krana arai taharrumul imam iku safwatas sholati dadi atine salat wali anna mulazimahu lan krana sak temene wong kang netepi ing taharrumul imam arba'ina ing dalem 40 apane yauman dinane iku yuktabu den tulis lahu kedue mulazim apa baro'atun kebebasan apa baro'atun lebaran minan nari saking neraka wa baro'atun lan lebaran minan nifaki saking kemunafikan kama kaya keterangan fil hadis kang tetep ing dalem hadis. Wakilalan den dawuhake yahsulu hasil apa fadilatut taharrumi fadilai takbiratul ihram imam biidraki ba'dil qiyami kelawan nemoni ing setengahe ngadeg wa yundabulan den sunahake apa tarkul isra'i ninggal ing nyepet-nyepetake mlaku wa in khafa senajan kuatir sapa syahas fautat taharrumi ing pote takbiratul ihram imam wa kadzalan iku kaya ikilah taharrum al jamaatu utawi jamaah alal asahi miturut ing atase kaul asah illa fil jum'ati angin ing dalem salat Jumat fayajibu mongko wajib apa isra taqatahu kelawan sak kebangkate syahas in roja lamun ngarep-ngarep sapa syahas idrakat taharrumi ing nemoni takbiratul ihram imam itat taharruma ing nemoni takbiratul ihram qabla salamil imami ing dalem sadurunge salami imam wa yusannulan den sunnahake li imamin kedue imam wa munfaridin lan wong kang salat dhewe apa intidharu dakhilin ngenteni ing wong kang manjing intidharu dakhili mahalli sholati ngenteni ing wong kang manjing panggonane salat muridan hale ngarepake sapa dakhil al iktidaa ing manut bihi kelawan imamin au munfaridin birruku'i ing dalem ruku' wa tasyahudil akhir lan ing dalem tasyahud akhir menunggunya itu lillahi ta'ala krono arai Allah ta'ala bila tatwilin kelawan tanpa ndawaake wa tamyizin lan kelawan tanpa beda-bedaake bainat dakhilina ing dalem antarane pira-pira wong kang melbu walau nilahwi ilmin senajan anane tamyiz iku krono arai sepadane ilmu wa kadzalan iku kaya ikilah ruku' wa tasyahudil akhir fi sajdati ing dalem sujud atsaniyati kang nomor loro apa sajdah liyal haqa darapun nututi sapa muwafiqun makmum muwafiq takhallafa kang ngeri sapa muwafiq li itmami fatihatin krana nyampurnake ing Fatihah la kharijin an mahalliha la kharijin ora sunnah ngenteni ing wong kang metu an mahalliha saking panggonane salat wa in saghura senajan cilik apa al masjidu masjid wala dakhilin lan ora sunnah ngenteni ing wong kang manjing ya tadu kang biasaake sapa dakhil al bud'a ing kendho wa ta'khiril ihrami al bud'a ing kendho wa ta'khirul ihrami lan ngakhirake ing takbiratul ihram ila ruku'i maring ruku' bal yusanu balik den sunnahake apa adamuhu ora anane intidhar bal yusanu balik den sunnahake apa adamuhu ora anane intidhar bahkan sunnah untuk tidak menunggu zajron krana arae ngapokake lahu maring ya Allah ya Rabbi ya Karim dakhil ingkang ya'tadul bud'a wa ta'khirul ihram. Qala dawu sapa al-Furani Imam Furani yahrumu haram apa al-intidharu ngenteni apa al-intidharu ngenteni litawaddudi krana asih-asian
Wa yusanu lan den sunnahake lil imami kedue imam apa takhfifus sholati ngentengake ing salat ma'afi li abadin serta ning nglakoni ing pira-pira sunnah abad wa hayatin lan pira-pira sunnah hayat bihaitsu la yaktasiru kelawan sekirane ora nyendak sapa imam alal aqalli ing atase barang kang luwih kedhik wala yastaufi lan ora nuhoni imam al akmala ing barang kang luwih sampurna illa in radiyah angin lamun ridho bitatwilihi kelawan oleh dawaaki imam sapa mahsuruna pira-pira makmum kang bisa den itung wa kurihalan den makruhake lau kedue imam apa tatwilun dawaake wa ing qasada senajan ya Allah nejo sapa imam luhu ka akharina ing oleh nemoni pira-pira wong kang weneh-weneh walau ro'a musallin nahwa harikin khaffafa ila akhirih pun. Sekarang wa tudraku jama'atun fi ghairi jum'atin ay fadilatuha lil musalli. Sakmangke melanjutkan permasalahan jamaah. Kalau ini masih menjelaskan tentang bab jamaah. Untuk masalah jamaah wa tudraku jama'atun fi ghairi jum'atin ay fadilatuha lil musalli. Sebelum pembahasan, sebenarnya pembahasannya itu ada menemukan jamaah, ada menemukan takbiratul ihramnya imam, ada menemukan jumatan, dan ada menemukan yang lain. Artinya ini hal yang berbeda. Kalau sekedar menemukan jamaah itu ya ini nanti pembahasannya. Wa tudraku jama'atun, jamaah itu bisa kita dapatkan, artinya seseorang itu bisa mendapatkan fadilah atau pahala berjamaah. Bagi kita orang yang sholat itu kita akan mendapatkan fadilah berjamaah malam yusallim imamun ailam yantik bimimi alikum fit taslimatil ula. Kita dikatakan mendapatkan jamaah di dalam sholat jamaah itu jika memang imam itu belum mengucapkan mimnya assalamualaikum. Jadi misal imamnya sudah tasyahud akhir at-tahiyyatul mubarakatus salatu thayyibatu lillah sampai fil alamina innaka hamidum majid. Bahkan lek perlu maca donga sampai selesai. Habis itu kita baru datang ke masjid. Boleh enggak kita takbir mengikuti jamaah itu? Boleh. Mendapatkan fadilah jamaah enggak? Mendapatkan. Kita mendapatkan fadilah jamaah selama imam itu belum melafatkan mimnya assalamualaikum. Misal assalamu Allahu akbar, sebelum imam nyampe pada kalimat mim, pada huruf mimnya assalamualaikum, maka ketika kita sudah takbir kita sudah dikatakan mendapatkan fadilah jamaah. Jadi assalamu Allahu akbar, ini kita masih mendapatkan fadilah jamaah. Yang penting malam yantik bimimi alaikum, selama imam itu belum melafatkan mimnya lafat alaikum. Ini menurut pendapat pertama. Selama imam belum melafatkan mimnya lafat alaikum pada salam yang pertama, bukan salam yang kedua. Karena yang menjadi rukunnya sholat itu salam yang pertama. Kalau untuk salam yang kedua itu hukumnya sunnah. Jadi kalau kita masuk masjid, gak usah bingung-bingung. Engkau undang aku takbir imam wis salam, enggak apa-apa. Pokok imamnya belum alaikum kita takbir, kita mendapatkan fadilah jamaah. Terus bagaimana tindakan kita? Wa illam yaq'ud ma'ahu, sekalipun orang yang menjadi makmum ketika dia takbir Allahu akbar, imamnya assalamualaikum warahmatullah, makmum belum sempat duduk bersama dengan imam. Tadi posisi ngadeg Allahu akbar. Setelah takbir imamnya assalamualaikum warahmatullah. Niki biasa lek wong-wong wis gak sah jamaah. Gak lungguh ya kowe. Lah ini enggak seperti itu. Jamaah itu sekalipun kita tidak duduk bersama dengan imam, yang penting kita sudah masuk, kita sudah takbiratul ihram, imam belum melafatkan mimnya alaikum, kita sudah dianggap mendapatkan fadilah jamaah. Dan ketika kondisi seperti itu, bi an sallama akibat taharrumi, dengan gambaran ketika kita enggak duduk bersama dengan imam itu dengan gambaran setelah kita takbiratul ihram kita belum duduk, imamnya sudah salam terlebih dahulu, itu tetap mendapatkan fadilah jamaah. Alasannya liidrakihi ruknan ma'ahu fayahsulu lahu jami'u thawabiha wa fadliha.
karena kita sudah dianggap melaksanakan rukunnya sholat, yaitu niat dan juga takbiratul ihram pada saat imam masih ada di dalam sholat, dia belum salam, sehingga kita mendapatkan fadilah jamaah. Justru niki perlu diingat-ingat, ketika kita itu sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, kita masih dalam kondisi berdiri. Imamnya sudah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Bagi orang yang jadi makmum yang masih kondisi berdiri ini, haram untuk duduk, haram untuk menuju ke posisi duduk. Biasanya lek wong sembahyang jamaah niku isin. Sawangane rek salat jamaah kok sembahyang dhewe. Kan kok sembahyang dhewe. Allahu Akbar, gadik lu blas. Langsung lanjut rukuk normal kok sembahyang dhewe kan. Biasa wong niku gak enak ngoten niku. Dadi masih imam wis salam, mengusahakan diri, mengupayakan diri, dia tetap duduk. Padahal kalau dia memaksa duduk padahal imamnya sudah salam, salatnya malah batal. Karena apa? Kita itu sebenarnya setelah takbir itu urutannya rukunnya adalah baca Fatihah. Kita itu disuruh untuk duduk itu murni karena mutaba'atul imam, murni karena mengikuti imam, karena imamnya kondisi duduk ya kita ikut duduk. Nah tapi kalau imamnya itu sudah salam, kita duduk ini ikut siapa? Dhewe lungguh melok sopo? Yo gak enak tapi lek gak lungguh, gak podo liyane barai. Justru lek dipaksa lungguh, imame wis salam salatnya batal. Ya memang kondisi kita kalau sudah seperti itu ya dilanjut aja salat normal. Tapi tetap dapat fadilah jamaah sekalipun cara didelok dohire koyok gak melok apa-apa blas sampai imam. Lungguh bareng ya ora tahu, lapo-lapo bareng ya gak tahu. Tapi yang penting kita sudah melakukan rukun sholat yaitu takbiratul ihram pada saat imam masih di dalam sholatnya. Itu seperti itu. Lakinnahu duna fadliman adrakaha kullaha. Tapi ya tentu pasti fadilah yang kita dapatkan dari jamaah ketika kita cuma mendapatkan tahiyat akhir sebelum imam salam, dengan fadilah jamaah orang-orang yang menemukan imam mulai awal atau dapat 2 rakaat, ya tentu itu di bawahnya, itu pasti. Ono wong jamaah mulai awal sampai akhir, sing kene ketemu pucuke tok. Lungguh bareng lho gak. Maka ya sama-sama dapat fadilah jamaah, tapi ya tentu beda. Beda, besarannya beda. Mosok ya padha penak men ngenteni keri-keri ya penak. Nah, ini tentu beda, tetap beda. Waman adraka juz'an min awwaliha thumma faraqa bi'udrin aw kharajal imamu binahwi hadatsin hasala lahu fadlul jamaah. Barang siapa menemukan imam mulai awal, salat berjamaah dengan imam mulai awal, kemudian dia mufarokoh dengan imam, berpisah dengan imam karena ada udzur. Misal ada beberapa hal yang menjadikan dia itu harus mufarokoh, memisahkan diri. Mungkin imamnya kesuwen, awake selak repot, saya ini keburu kerja, keburu ada kesibukan, imamnya terlalu lama, saya mufarokoh aja. Mulai awal itu tadi sholat jamaah, di tengah-tengah diputus mufarokoh, memisahkan diri dari jamaah. Ini bagaimana? Apakah saya tetap dapat fadilah jamaah? Maka jawabannya hasalalahu fadlul jamaah. Dia tetap mendapatkan keutamaan jamaah karena dia memisahkan diri dari imam itu atas dasar udzur, bukan atas dasar yang lain. Beda lek nganggur-ngangguran, gak lapo-lapo, moro-moro wis gak jamaah aku, tak mufarokoh lah. Kalau ini beda lagi. Jadi kalau memang mufarokohnya itu biudrin, sebab udzur, maka meskipun dia memisahkan jamaah di tengah-tengah sholatnya, dia tetap mendapatkan fadilah jamaah. Amal jum'atu fala tudraku illa birok'atin kama ya'ti. Kalau untuk sholat Jumat menemukan Jumatan, bukan menemukan jamaah. Makanya kalau ngomong awal buat nanti tak komongi masalah Jumat nih. Kalau untuk menemukan Jumatan itu harus minimal 1 rakaat. Kalau menemukan jamaahnya Jumatan, yaitu meskipun tahiyat akhir ya nemoni jamaah. Nah ini mesti. Jadi ngeten. Kalau untuk kita menemukan sholat Jumat itu minimal 1 rakaat. Karena kalau kita tidak sampai menemukan 1 rakaat, maka kita nantinya tetap wajib niat sholat Jumat, tapi ketika penyempurnaannya 4 rakaat karena jadi duhur. Makanya kalau bolak-balik matur teng panjenengan, ono cangkriman, ada al-ghusnya para ulama fikih itu nawa wala shalla wala nawa. Ada orang niat tapi enggak sholat, sholat tapi enggak niat. Misal ada Pak Kacong, mari
mari nyate. Benakno wedhus. Dadi Jumatan iki yo sik rada engko sik lah. Akhirnya begitu mari penggaweane budal nang masjid, ternyata nanggone masjid Jumatane wis mulai. Ketika dia sampai masjid, ternyata imam sudah rukuk yang kedua. Rukuk rakaat kedua. Begitu takbir, ternyata imam sudah iktidal. Berarti dia tidak menemukan satu rakaat bersama dengan imam. Tidak menemukan satu rakaat bersama dengan imam. Utawa nemoni lek perlu tasyahud akhir tok. Maka gimana ketika kondisi seperti itu, ketika takbir kita tetap niat Jumatan. Usolli fardhol Jum'ati rakaataini makmuman fardhon lillahi ta'ala. Tetap niatnya sholat Jumat. Tapi nanti setelah imam sholat, kita berdiri nambah sholat, itu nambahnya enggak 2 rakaat, tapi nambahnya 4 rakaat. Karena dalam praktek ini bahasanya para ulama nawa wala sholla, sholla wala nawa. Ada orang itu sholat tapi enggak niat, niat tapi enggak sholat. Niatnya sholat Jumat tapi sholatnya sholat duhur. Niatnya kan sebagai Jumat, bang. Usolli fardhol Jum'ati. Tapi sholatnya sholat duhur. Ada orang niat sholat Jumat tapi enggak sholat Jumat. Ada orang sholat duhur tapi enggak niat sholat duhur. Itu bahasanya para ulama fikih cangkrimane ngateni. Nawa wala sholla, sholla wala nawa. Yaitu kasus di mana seseorang itu menemui imam, menemui jamaah sholat Jumat tidak sampai 1 rakaat, maka dia tetap wajib niat sholat Jumat, tapi nanti disempurnakan dengan 4 rakaat, yaitu sholat duhur. Jadi kalau untuk menemukan Jumatan itu minimal 4 rakaat. 4 rakaat itu minimal 1 rakaat. Tapi kalau untuk menemukan jamaah di dalam sholat Jumat itu meskipun tasyahud akhir ya oleh. Bisa difaham maksud ini? Jadi kita datang ke masjid, imam itu kondisi sholat Jumat di tahiyat akhir. Kita takbir Allahu Akbar, habis itu kita ikut duduk tasyahud akhirnya imam. Kita dapat nggak Jumatannya? Kalau Jumatannya nggak dapat, tapi kalau jamaahnya dapat. Nah, makanya saya tadi ngomong bahwa ada perbedaan antara mendapatkan jamaah dengan mendapatkan Jumatan. Pun ngoten lah ini. Mengki sing kira paham ditang-letaken. Lajeng wa yusannu li jam'in hadaru wal imamu qad faragha minar ruku'il akhir ayyasbiru ila ayyusallima thumma yuhrimu malam yadik al waktu. Disunahkan bagi sekelompok orang yang baru datang di tempat sholat sedangkan imam sudah selesai dari rukuk rakaat terakhirnya untuk bersabar sampai imam itu salam kemudian melaksanakan jamaah tersendiri. Jenengan mari sawir ngeten iki misalnya. Utawa berangkat sawir isya-isya ngoten niku. Berangkat sawir isya-isya wong telu, sak mobil wong telu. Akhirnya mampir nang ngone masjid. Mau ikut sholat jamaah isya. Ketika mampir ternyata imamnya sudah rakaat terakhir. Rakaat terakhir wis mari ruku. Ini gimana? Saya ikut aja apa sholat jamaah sendiri? Maka dawuh para ulama, kalau kita menemui imam sudah dalam kondisi seperti itu, kalau panjenengan itu berkelompok, cara ngono jamaah dhewe iso, maka sabar. Tunggu imamnya selesai sholat sampai salam, habis itu sholat jamaah sendiri. Karena secara utuh, ya ojo balapan, gak enak ya. Ya gak balapan ya. Ojo disaingi ya, gak penak. Sampai mari tutukno dhisik jarno. Ayas biru, sabar. Tunggu sejenak sampai imamnya selesai, jamaah masjid selesai, habis itu kita sholat jamaah sendiri. Ngono wae lho kadang sik ra penak sawangane. Cara wong masjid, arek iki lho teko ket mau padahal. Imam lho durung salam, kok malah gawe jamaah dhewe. Lho pancen apike ngono kuwi. Malah apike ngono kuwi memang. Tapi kan wong kan gak ngerti. Sawangane awak dhewe dikira gak gelem jamaah ambek ngono. Padahal ya memang baiknya seperti itu. Karena kalau kita sholat jamaah sendiri itu kita utuh jamaahnya, fadilahnya utuh. Tapi kalau kita ikut imam ya oleh mek pirang persen man. Wa kadzaliman subiqai tsumma yuhrimu malam yadik al waktu. Selama waktunya enggak mepet. Kalau waktunya mepet ya jelas kita ikut langsung jamaah ke yang ada itu. Wa kadzaliman subiqa bi ba'dis shalah wa raja jama'atan yudriku ma'ahum al-kul. Begitu juga disunahkan bagi kita untuk bersabar. Ketika kita sudah didahului oleh imam dengan sebagian sholat dan kita bisa berharap adanya jamaah yang lain yang kita bisa ikut ke dalamnya. Misal ada orang berangkat ke masjid, loh misalnya 2 rakaat rek, aku padahal kepingin iku petang rakaat utuh, saya itu 4 rakaat kepingin sholat jamaah. Lah kok iku misalnya 2 rakaat ya apa ya? Didelok jamaahnya,
Pak iki durung ketok sian Pak iki. Biasa ahli jamaah nang masjid. Iki durung ketok wonge. Oh, iki mesti nang masjid kok wonge. Ketika dia ada harapan menemukan jamaah lain, maka jangan ikut jamaah yang itu. Sunnahnya tunggu jamaah yang lain aja, di mana dia bisa ikut jamaah secara full. Kalau memang ada harapan. Tapi lagi gak ada harapan, gak ada yang ditunggu, ya melok jamaah iku. Tapi kalau memang ada harapan, ini koyo Pak iki biasa jamaah ahli jamaah nang masjid, biasa nang masjid iki. Kok durung ketok, berarti mari ngene teko iki. Wis aku tak karo wong iku ae, salat jamaah full. Maka kalau seperti itu sunnahnya ditunggu. Lakin qala syekhuna inna mahallahu malam yafut bintidharihim fadilatu awwalil waqt aw waqtil ikhtiyari. Dawuhnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, kita sunnah untuk menunggu siapa namanya tadi ya Allah, menunggu imam itu selesai sholatnya dulu, atau menunggu orang lain untuk jamaah dengan kita secara full. Itu sunnah seperti itu jika memang kita tidak kehilangan fadilah awal waktu. Lek sajaane ku dintenteni kok gak teko-teko kok sampai entek awal waktu. Jadi kan sholat itu kan ada fadilah awal waktu, ada fadilah waktul ikhtiar. Sholat itu macam-macam. Ada waktul fadilah, ada waktul jawas, ada waktul ikhtiar, ada waktul jawas bikaroha, ada waktul jawas bila karoha, ada waktu tahrim dan lain-lain. Pokok sholat itu ada beberapa sholat itu yang waktunya sampai dibagi 5. Lah itu waktu utama itu jelas awal waktu, waktul fadilah itu, dan juga waktul ikhtiar. Lah dawuh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, kita dianjurkan untuk menunggu tadi itu jika memang tidak menyebabkan kita kehilangan fadilah awal waktu atau waktu yang utama, waktu surat awal-awal. Lah sajaane kira-kira ono ta gak wong jamaahku? Ono, tapi ora engko jam-jam 3:30 kape asar. Wah, lek ngono sembayang saiki ae. Karena kita akan kehilangan fadilah awal waktu. Kemudian sawaun fi dzalik ar-raja'u wal yaqinu. Baik kita itu sekedar berharap maksudnya ada dugaan atau sampai yakin. Wa afta ba'duhum bi annahu law qasada falam yudriga kutiba lahu ajruha li haditsin fi. Iki yo menarik. Dawuhnya para ulama, sebagian ulama itu berfatwa ketika ada seseorang hendak mendatangi satu tempat, di situ ada jamaah. Ternyata ketika dia sampai di tempat itu ternyata jamaahnya sudah selesai, maka dia tetap dicatat mendapatkan fadilah jamaah. Oh, gua ya gak tahu jamaah. Gak ro jame jamaah gak ro. Gak ro, pokoknya gak ro jame jamaah zuhur iki jam piro gak ro. Wis pokoke moro-moro duwe niatan kepengin jamaah zuhur. Tangi turu wudu, mari wudu yo kelambi digawe kelambine budal lang masjid. Jamaah zuhur rek, masyaallah. Dapat jam 10, jam 12 lebih 30 wis buyar jamaah masjid. Begitu tutup masjid lah kok wis buyar, wis sepi ngene ya apa sih? Maka ketika seperti itu mangqasadaha falam yudriga. Orang yang sudah punya niatan dia berangkat ke tempat sholat jamaah ternyata di situ tidak menemukan, jamaahnya sudah selesai, maka kutibalahu ajruha. Dia tetap tercatat mendapatkan pahala jamaah menurut fatwa dari sebagian ulama. Tapi yo niki lek ono dugaan ono jamaah temen, gak budal jam 2 nang masjid golek jamaah, gak ono lek jam 2 rek. Wis jelas wis buyar. Dadi kira-kira rada awal-awal waktu mari adzan nang jeding wudu. Aku tak nang masjid jamaah. Ternyata tutup masjid jamaah wis mari. Ketika seperti itu kutiba lahu ajruha, maka dia tetap dicatat mendapatkan fadilah jamaah. Wa tudraku fadilatu taharrumin ma'a imamin bi khuduri ayil ma'mumi at-taharruma wa ishtighalin bih akibat taharrumi imamihi bin ghairi tarakhin. Sekarang pembahasan selanjutnya adalah menemukan takbiratul ihramnya imam. Ini fadilah tersendiri. Beda dengan jamaah. Kalau jamaah itu sampai akhir kita dapat. Tapi kalau fadilah yang satu ini namanya fadilah takbiratul ihramnya imam. Kita dikatakan menemukan fadilah takbiratul ihramnya imam ketika kita sudah hadir di tempat sholat jamaah itu dan kita mengetahui imam takbiratul ihram. Setelah imam takbiratul ihram kita langsung bergegas takbiratul ihram. Allahu Akbar. Awak dewe ngerti mamit Allahu Akbar. Langsung kita nyusul Allahu Akbar. Kita dapat fadilah. Satu ya fadilah jamaah, yang kedua ada fadilah tersendiri yaitu fadilah menemui takbiratul ihramnya imam.
Fa illam yahdurhu au tarakha fatadhu fadilatuh. Kalau kita pada saat takbiratul ihramnya imam itu belum hadir ataupun sudah hadir tapi kita tidak bergegas takbiratul ihram setelah takbiratul ihramnya imam, maka kita kehilangan fadilah takbiratul ihram bersama dengan imam. Durung teko utawa wis teko tapi imam wis takbiratul ihram awake dhewe sik tolak sik lungguh pancene demenane rada keri-keri kape ruku. Pancene demenane ngenteni keri-keri kape ruku ngono. Maka kalau seperti itu ya kita enggak mendapatkan fadilah takbiratul ihram bersama dengan imam. Naam, yughtafaru lahu waswasatun khafifah. Bagaimana kalau untuk kasus orang-orang yang agak was-was? Sebenarnya dia sudah di masjid, dia sudah bersama dengan imam. Takbiratul ihramnya imam ya tahu. Kemudian setelah imam takbiratul ihram, Allahu Akbar, selesai imam. Orang ini ya langsung takbir, tapi wong rada was-was. Allah. Ini gimana dawuhnya Fathul Muin? Orang yang mengalami was-was yang ringan-ringan saja, gak suwe-suwe nemen, itu dia tetap dianggap mendapatkan fadilah takbiratul ihramnya imam. Wa idraku taharrumil imami fadilatun mustaqillah ma'murun biha likaunihi safwatas shalah. Menemukan takbiratul ihramnya imam itu adalah fadilah tersendiri yang betul-betul dianjurkan di dalam syariat. Karena bersamaan dengan takbiratul ihramnya imam, menjumpai takbiratul ihramnya imam itu merupakan safwatus shalah, hatinya salat. Wong lek kepingin oleh jantung, oleh atine sembayang, itu adalah menjumpai takbiratul ihramnya imam. Wali anna mulazimahu arba'ina yauman yuktabu lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq kama fil hadis. Niki malah sangar. Orang yang selalu menjumpai takbiratul ihramnya imam, 5 waktu sholat selalu menjumpai takbiratul ihramnya imam selama masa 40 hari tanpa putus, maka dia mendapatkan jaminan 2 baroah. 1, dia dijamin selamat dari neraka, dan yang kedua dia dijamin selamat dari kemunafikan. Orang yang menemukan takbiratul ihramnya imam 5 waktu selama 40 hari. 5 waktu 40 hari sholat jamaah terus, mesti awal terus menjumpai takbiratul ihramnya imam, maka dia dapat 2 baroah. Baroah minan nar wa baroah minan nifaq. Selamat dari neraka dan selamat dari kemunafikan oleh stempel jarang. Wakila yahsulu fadilatut taharrum bi idraki ba'dil qiyam. Ada 1 kil. Nah iki kile yo rada cocok gawe wong-wong sing males-males ngene. Ada 1 kil mengatakan bahwa fadilah menjumpai takbiratul ihramnya imam itu bisa ditemukan dengan menemukan sebagian berdirinya imam. Pokok imam sik ngadeg, awak dhewe takbir, iku oleh fadilah menjumpai takbiratul ihramnya imam. Dadi aku tuh awal-awal banget, lungguh dhisik diluk. Pokok imam sik ngadeg ngono ae lho. Nah, ini menurut satu pendapat seperti itu. Wa yundabu tarkul isra. Wa in khafa fautat tahrum, biasa lek wae traweh ngoten niku. Wa yundabu tarkul isra wa in khafa fautat taharrum wa kadza al jamaah alal ashah. Lah ini juga penting. Biasa wong sing terlalu semangat niku, biasa mergo kuwatir ketinggalan imam, teko oman niku mblayu-mblayu. Sunnah bagi kita untuk tidak perlu mempercepat langkah kita, jalan kita, perjalanan kita ke masjid, sekalipun kita khawatir kehilangan takbiratul ihramnya imam. Wah, aku lek gak ndang-ndang misale wis tutup masjid, imamnya kok wis tutup pengimaman. Wah, iki lek gak mblayu kehilangan aku. Akhirnya mblayu demi mendapatkan takbiratul ihramnya imam. Ini enggak perlu. Justru sunnahnya sebaliknya, santai saja. Sak tutuke. Tapi yo gak perlu nyantai-nyantai melaku tambah klewes yo gak. Ya sak tutuke iki mlaku normal, engko tutuke tutuk apa ya wis ngono kuwi. Gak perlu kok nguber jamaah. Iki selak salam imam. Lek salam ya wis lah. Iki selak apa jenenge? Nah, ini seperti itu. Justru sunnahnya itu tarkul isra. Alal ashah, menurut pendapat yang ashah, kecuali dalam praktek sholat Jumat. Kalau praktek sholat Jumat, maka fayajibu taqatahu in roja idrokat taharrum qabla salamil imam.
Kalau untuk sholat Jumat justru kita wajib untuk berlari-larian sekuat mungkin, sekencang-kencangnya. Jika memang kita akan bisa menjumpai takbiratul ihram sebelum imam itu salam. Pun kemudian wa yusannu li imamin wa munfaridin intidaru dakhili mahallis shalah muridan al iktida'a bi fir ruku'i wat tasyahudil akhir. Niki damel sing biasa ngimami-ngimami. Cek rodok paham fikih. Sunnah bagi orang yang sholat jadi imam atau sholat sendirian. Sunnah untuk menunggu orang yang baru masuk ke tempat sholat dan dia ingin bermakmum kepada kita ketika kondisi kita itu ruku atau tasyahud akhir. Biasa wak dhewe ngene, Allahu Akbar, maca Fatihah sampai mari. Marangan maca surat. Maca surat sampai mari, lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar, ruku. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Teko keramik, masjidnya keramikan nggih. Teko keramik ketok ana wong ket mlebu lawange masjid. Masjidnya rada ombo. Iki wong sik butuh melaku. Lek awak dhewe langsung tangi, orang ini tidak mendapatkan rakaat bersama kita karena kita sudah bangun dari ruku. Maka sunnah bagi kita untuk menunggu di posisi ruku itu. Entene ana wong sing sik ket mlebu iki. Ditunggu dulu. Atau kita dalam kondisi tasyahud akhir. Kondisi tasyahud akhir tahiyatul mubarakatuh sampai mari fil alamina innaka hamidum majid donga ya wis mari. Ana ketok wong mlebu lawange masjid, ketok teko keramike masjid nang ngarep niku. Salah dhewe wong iki. Teko kok yamene, salam ae aku gak usah dinteni. Ngeten iki gak menarik ngeten iki. Justru sunahnya gak seperti itu. Justru sunahnya kita tunggu orang itu, dinteni rek saaken. Lek awak dhewe salam, wong iki akhire gak nemoni jamaah, saaken durung karuan engko ana rewange jamaah, ditunggu. Kita ora lek imam gak khusyuk, ditunggu. Lillahi ta'ala, tapi kita menunggunya itu murni karena Allah Ta'ala bila tatwilin. Ya gak sing suwe-suwe nemen. Lek sing sekirane wonge duwa waduh sekirane suwe, ge wonge kelewas ya ditinggal ae, Pak. Ditinggal mawon. Wa tamyizin bainad dakhilin, dan tanpa membeda-bedakan antara orang yang masuk. Modele ngene, ana wong loro mlebu kacek sak srit, paling kacek sak langkah. Sing ngarep kenal, sing mburi gak kenal. Utawa sing ngarep boloe, sing mburi duduk boloe. Akhirnya sing ngarep wis takbir Allahu Akbar, sing mburi durung takbir. Awake langsung salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Pokok koncoku wis mlebu. Sing liyane babak gak ngurus. Ini gak boleh. Ini makruh hukumnya. Itu namanya tamyiz bainad dakhilin. Itu namanya membeda-bedakan antara orang yang kita tunggu dan kita tidak tunggu ketika dia masuk ke dalam masjid. Walau linahwi ilmin, sekalipun itu karena faktor keilmuan. Loh, lah sing ngarep tanteni pole wonge ngalim, sing mburi goblok, padha ae. Dalam urusan ini sama. Baik itu orangnya berilmu nggak berilmu, bagaimanapun kalau memang kita mau tunggu semuanya. Kalau kita nggak tunggu ya nggak tunggu semuanya. Tidak perlu untuk tamyiz bainad dakhilin. Kita membeda-bedakan antara orang yang baru masuk ke dalam masjid itu. Wa kadza fis sajdati tsaniyah liyal haqqo muwafiqun takhallafa li itmami fatihatin. Begitu juga sunnah bagi imam untuk sedikit menunggu di sujud yang kedua, agar makmum muafik itu bisa menjumpai dia karena dia itu sedang menyempurnakan Fatihah. Lah, ini prakteknya ngeten. Kan makmum itu ada dua model, ada makmum muafik, ada makmum masbuk. Makmum muafik itu tolak ukurnya, pokok dia menemukan waktu yang cukup untuk membaca Fatihah. Kalau makmum masbuk itu makmum yang enggak menjumpai waktu yang cukup untuk baca Fatihah. Misal Fatihah itu katakan Fatihah itu bacanya 1 menit. Kalau dia takbir Allahu Akbar, sebelum imam rukuk dan dia takbir itu ada waktu 1 menit, berarti dia muafik. Tapi kalau setelah dia takbir sampai imam rukuk itu hanya ada waktu 30 detik, berarti dia makmum masbuk. Lah, makmum muafik itu wajib untuk menyempurnakan Fatihahnya, tidak boleh dia tinggal. Niki cara konsep Syafi'i lho nggih. Konsep Syafi'i, makmum muafik itu harus menyelesaikan Fatihahnya meskipun dia tertinggal rukun-rukun bersama dengan imam. Yang penting tidak 2 rukun tawil. Karena kalau 2 rukun tawil dia sudah tertinggal, maka dia tertinggal di rakaat yang itu berarti. Prakteknya ngeten. Ono makmum baca Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Ini imamnya sudah rukuk.
sudah i'tidal, sudah sujud. Kan makmumnya tetap harus menyempurnakan Fatihah karena dia makmumnya makmum muafik. Rukuk satu berarti. Rukuk kan baru satu. I'tidal satu. I'tidal itu rukun pendek. I'tidal itu rukun pendek. I'tidal duduk di antara dua sujud itu rukun pendek. Sujud yang kedua Allahu Akbar itu baru dua rukun. Itu baru dua rukun. Kemudian duduk di antara sujud itu baru dua juga. Habis itu baru ini rukuk yang ketiga ini baru tiga. Lah untuk itu maka bagi imam itu sunnah untuk menunggu di sujud yang keduanya agar makmum muafik yang sedang menyempurnakan Fatihah ini bisa menjumpai imam di dalam apa namanya batas terakhir itu tadi. Ini kan batas terakhir nih Gusan. Kalau sampai imamnya bangun dari sujud kedua, makmumnya belum menjumpai ke arah situ, wah ya wis, berarti rokaat itu hilang dia. Nah artinya nanti dia wajib menambah satu rakaat lagi, maksudnya gitu. Makanya sunnah untuk menunggu di sujud yang kedua. La kharijin an mahalliya wa in saghurul masjid. Orang yang sunnah untuk ditunggu itu orang yang sudah masuk ke dalam tempat sholat. Misal masjid berarti sudah masuk masjid. Gak krungu sepeda itu. Awak dhewe sembayang krungu sepeda utawa mobil parkir. Abane wong sembayang irek. Saaken tak entenane ruku. Lah wong isih parkir kok dinteni ku lho. Ya lek gak wudu dhisik. Ya lek gak jenenge ngantri. Oh ya lek gak koyo dhisik. Gak perlu ditunggu kalau seperti itu. Orang yang perlu ditunggu itu dakhil mahallis shalah. Orang yang sudah masuk ke dalam tempat sholat, misal masjid ya masjid. Tapi kalau dia belum masuk tempat sholat, meskipun itu masjidnya kecil, kok masjidnya gak ngantri ku jedinge. Masjidnya yo cilik, cara mlebu gak ngarah suwe, tetep gak perlu untuk ditunggu, gak sunnah untuk ditunggu. Karena kalau dia masih di luar, itu kita gak ada anjuran untuk menunggu orang itu. Wala dakhilin ya'tadu al-bud'a wa ta'khiral ihrami ilar ruku'. Begitu juga tidak sunnah untuk menunggu orang yang sudah masuk ke dalam tempat sholat, tapi dia memang biasanya kelewas-kelewes, santai-santai. Ketok wis anteko koncone masjid ana wong wis mlebu lawange masjid wis ketok. Tapi pancen modele mlakune ya ngene iku, klewas. Gak usah mbok enteni, tinggal ae. Atau orang yang sudah masuk ke dalam masjid, tapi orangnya itu memang biasanya mengakhirkan takbiratul ihram sampai ruku. Pancene wonge biasa ngono. Lek wis ngono gak usah dinteni, gak kena dinteni niku wis biarno ae. Bal yusannu adamuhu zajrun lahu. Bahkan untuk orang-orang yang suka takbiratul ihram nunggu imamnya ruku, itu sunnahnya malah tidak ditunggu, dang-dang ditinggal aja. Zajron lahu, untuk kita memberikan hukuman untuk orang itu. Cek kapok, karepane ngenteni rukuk bareng imam, tiba gak oleh malahan rukuke, malah oleh rakaat setelahnya. Qala al-Furani yahrumul intidharu litawaddud. Bahkan Imam Furani mengatakan hukum menunggu karena tawaddud, karena faktor ada satu kecondongan, itu hukumnya adalah haram. Tak antenane rek iki bosku iki. Gak dinteni kok gak enak sawangane. Nah, ini hukumnya malah haram. Gak bajian, gak gajian belaen aku iki. Mari salam diseneni aku. Kon mau tasyahud akhir gak enteni, aku wis mlebu lawang padahal. Ketika seperti itu, faktornya bukan lillahi ta'ala tapi litawaddud, karena adanya kecondongan, itu hukumnya malah makruh menunggu. Makruh, malah haram dawuhnya Imam Furani. Haram untuk menunggu seperti itu, sedang salam ae. Wis sedang salam ae. Wa yusannu lil imami takhfifus shalam ma'a fi'li ab'adin wa hayatin bihaitsu la yaktasiru 'alal aqal wa la yastawfil akmal illa in radiya bi tatwilihi mahsurun wa quriya lahu tatwilun wa in qasadalu huqa akhari. Terakhir, hukumnya sunnah bagi seorang imam untuk mempersingkat sholatnya. Orang yang sholat jamaah, kalau kita jadi imam, sunnah untuk melaksanakan sholat itu secara singkat. Singkat itu dalam artian, ya tetap melakukan kesunahan, baik itu sunnah ab'ad, sunnah hayat, tetap dilakukan, tapi tanpa melakukan yang maksimal. Jadi nggak perlu sampai melakukan minimal, tapi juga nggak perlu sampai melakukan maksimal. Contoh, pada saat rukuk, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, pisan tok langsung tangi. Lapo kok pisan tok? Seakan makmum misalnya nyambut gawe. Duduk urusanmu. Enggak perlu kamu sampai melakukan paling minim satu kali, enggak perlu. Semono go yo ojo ping 11 ya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi ping 11. Ini juga enggak boleh. Enggak boleh. Jadi tengah-tengah. Jadi kalau rukuk sujud berarti 3 kali.
Tapi kasihan ini kalau 3 kali belakang ini apa jenis keburu sibuk, ya itu urusan dia. Karena kita nggak ada keharusan untuk mempersingkat yang sampai pada titik itu. Sampai pada titik minimal nggak ada. Kita yang penting sedang 3 gitu saja. Kalau baca surat ya sedang-sedang saja. Biasanya lek petang ayat 5 ayat itu normal ya wis. Baru lek 10 ayat gak normal. Yo gak perlu awak dhewe terus maca Bismillahirrahmanirrahim Yasin Allahu Akbar gak perlu. Kan gak perlu seperti itu. Artinya kita gak perlu sampai mengupayakan untuk melakukan yang paling minim karena makmum kita mungkin sibuk, gak perlu. Kita normal-normal saja. Tapi juga jangan terlalu kebacut. Jangan keterlaluan. Jadi sedang. Illa in rodiya bitatwilihi mahsurun, kecuali bila mana kita memanjangkan sholat kita, memperlama sholat kita, imam kita itu satu mahsur, imamnya itu terbatas. Jadi bukan tempat umum yang bisa dimasuki oleh siapapun. Pondok misalnya, lek pondok kan nggak mungkin ono jamaah maneh. Si jamaah ya mesti ada santri tok iku gak ono maneh. Kalau memang santri-santri itu rela meskipun diperpanjang, oke. Karena tidak ada potensi ada orang lain yang datang di situ. Lek masjid tengah kampung, tengah dalan, masih yo biasa ya makmume kondo gak apa-apa yai, masih surat dawa yai. Iya lek iku jamaah iku tok. Lek ana wong mandek, selak lunga maneh, selak nyambut gawe kan saaken wonge. Karena itu jamaahnya enggak mahsur. Karena jamaahnya itu tidak terbatas. Jadi kalau jamaahnya tidak terbatas, maka bagi imam harus mempercepat. Mempercepat itu dalam artian normal. Tidak perlu saya mempercepat betul ataupun memperlama, jangan. Normal. Tapi kalau memang jamaahnya itu mahsur, terbatas, nggak mungkin ada orang lain dan mereka rela meskipun diperlama, nggak masalah. Boleh saat ini usum. Imam rotok kebacut ngoten niku. Mentang-mentang suarane enak akhirnya suratnya dua. Gak harus sing kene selak benakno wedhus jare Pak Kacong. Lah wedhus iki tak godhog tak tinggal sembayang jare. Ya opo lek suwe ngene iki terusan. Wa kuriya lahu tatwilun wa in qasadaluhu ka akhirin. Makruh bagi imam untuk memperlama sholatnya meskipun tujuannya agar orang-orang yang lain bisa menjumpai jamaah. Tak suwek-suwekno. Apa kok suratnya dawa men iya wong-wong sing buri-buri sing durung teko cek iso menangi wis gathik. Gak menangi ya wis sakarepe. Kita sholatnya yang penting normal. Gak perlu diperlama, alasan tok wis gathik ngono lah pokoknya. Sedengan mawon. Walau ra'a musallin sak menten mbok pilih saking kanca-kanca wonten ingkang kira paham utawi kirang sepakat nyumanggaaken. Di awal keterangan tadi sholat jamaah apabila imam sebelum salam kita bergegas untuk mengikuti imam sebelum huruf mimnya dilafatkan oleh imam kita mendapatkan fadilahnya jamaah, kan ngonten ya. Sekarang misalkan si makmum itu berusaha untuk mengikuti duduknya imam, tapi di tengah gerakannya imam sudah melafatkan huruf mim. Mbok separuh rokok, mbok wis separuh katene lungguh. Nah, apa yang harus diperbuat si makmum tadi? Mencetat langsung nih lah. Langsung ngadeg maneh. Apa diterusno lungguh, apa ya napa? Delok kaisinan taga. Nek makmume kados kula Kacong ini wis gak duwe isin. Los pokoke. Nah niku ya napa? Di tengah si makmum itu bergerak untuk duduk, ternyata si imam sudah melafadzkan huruf mim. Nah itu yang harus dilakukan si makmum gimana? Kembali berdiri atau diterusno ikut duduk? Nggih. Ampun. Sirik.
Nggih. Ini permasalahan yang memang bisa kita kategorikan ini permasalahan yang hampir 100% orang itu hampir semuanya salah. Artinya hampir semua orang masih belum tahu tentang permasalahan ini. Selama ini kan hampir semuanya sing penting salam kan ngoten nggih. Sing penting imam iki gurung salam yang kedua iku mesti lungguh kan ngoten. Karena anggapan orang-orang luar sana iku sing penting iki gurung salam kedua berarti namanya sholatnya belum selesai. Padahal seperti yang kita ketahui bersama bahwa sing jenengi sholat itu sudah selesai semenjak salam yang pertama. Pun. Sehingga itu tadi pertama yang perlu kita luruskan adalah selesainya sholatnya imam itu nopo dengan salamnya yang pertama. Sehingga ya nopo jangan sampai ada orang masih memaksakan iktidak padahal imam itu sudah salam yang kedua. Iki si akeh lho ngene iki. Jelas-jelas imam iki wis salam yang nomor kedua. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sik dipaksa. Dianggap sik nututi. Kan ngoten nggih. Mulane wau teng mriki secara jelas beliau dawuhnya teng mriki malam yusallim imamun ailam yantik bimi min alaikum fit taslimah al ula. Niki cara bahasane perlu kita tegaskan lagi, jangan sampai ada anggapan bahwa masih bisa nututi imam di salam yang kedua. Pun, ini yang pertama. Yang kedua, membahas mengenai permasalahan duduknya. Lah ini, apakah ketika kita itu sudah takbir, kemudian imam juga salam. Nah ini nanti kita masih memaksakan duduk atau kita tetap berdiri. Kan teng mriki seperti yang kitab I'anatut Thalibin kan pun jelas. Teng qauluhu wa illam yaq'ud ma'ahu teng mriki dijelasaken qala ain shin ali syibro malisi wa yahrumu alaihi hina idin al-qu'udu. Dados hukumnya haram bagi dia untuk duduk kalau sudah menemukan imam dalam keadaan salam yang pertama. Dados ini kan pertama kan memang khilaf nggih. Ada pendapat ulama yang pertama mengatakan sing penting gurung melafatkan mim yang pertama itu sik nututi. Ada yang mengatakan mulai salam pertama tok itu sudah habis, itu sudah gak nututi. Sehingga ya nopo kalau kita mengikuti khilaf di antara dua ulama ini, kalau ada kok yang memaksakan tetap salam, ada yang kilatan akidu munfaridan, ada yang mengatakan salatnya itu sah tapi dalam keadaan sendiri, ada yang mengatakan sama sekali tidak sah. Itu kalau membahas masalah menemuinya. Lah masalah duduknya yang gini ki. Wa yahrum alaihi naidin al-qu'udu. Wau nututi salami imam sik nututi Allahu Akbar. Tapi walaupun nututi salami imam teng mriki dingendikaken haram bagi dia untuk duduk alasane nopo? Li'annahu kana lil mutabaah wa qad fatat bisalamil imami. Karena yang namanya duduk itu untuk mengikuti terhadap duduknya imam. Lah sedangkan ketika imam ini sudah salam berarti kan duduknya dia di sholat itu juga sudah selesai. Sehingga apa yang mau diikuti? Ini sudah tidak ada. Hukumnya bagaimana kalau ada orang yang memaksakan seperti itu? Fa in qa'ada amidan aliman batalat sholatuhu. Kalau dia tetap memaksakan duduk dalam keadaan dia sudah tahu dan juga sengaja, maka batal sholatnya. Sehingga kalau dulu kita masih belum tahu, maka kalau seperti itu tidak dihukumi batal. Tetap sah sholatnya awak dewi biyen sing memaksakan tetap lungguh masih yo napa niku jenenge imame wis salam yang pertama itu tetap sah karena kondisinya dulu masih belum tahu.
Sehingga memang mulakno teng mriki fa illam yusallim niki teng kelanjutane qaulu akibat taharrumi fa illam yusallim al imamu akibat taharrumihi ada wujuban. Nah ini kalau imamnya itu belum salam ya berarti dia wajib untuk napa? Duduk. Dia wajib untuk duduk fa illam yaqut amidan aliman bi anistamar roko iman ila ansallama batalat sholatuhu. Kalau sampai dia itu kok tidak duduk padahal imamnya belum salam, ini juga konsekuensinya juga nanti batal kalau dia itu tahu dalam keadaan dia tahu dan juga sengaja. Sehingga lek kesimpulannya pertanyaan yang jenengan tahu nggih. Niki kalau sampai kok asli ini gurung salam. Kan ngoten nggih. Asli ini gurung salam. Jadi wajib duduk itu ketika imamnya belum salam, belum mengucapkan salam sama sekali. Itu baru dia wajib duduk. Nah, di tengah-tengah sekatine duduk. Nah, Lah kok imamnya malah salah. ngucap assalamualaikum, imamnya ngucap salam. Lah iku ya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik ngadeg mana berarti? Langsung jepat nih berarti. Ayo. Ya, sementara ini ibaratnya masih apa namanya mengarahkan bahwa dia kalau sudah karena kan duduknya tadi kan wajib nih. Pokoknya selama imam ini belum mengucapkan alifnya assalamualaikum, dia wajib duduk. Dia wajib Nututi imam lah. nututi imam diduduk. Iya. Sehingga lek wis iki Lah mang wis posisi sik wis gurung tengah lungguh, tengah rodok. nggih, sik gurung sampai lungguh jejeg. Lah kok wis ternyata imamnya wis salam. Berarti Boten. nggih. Iki mbon sampe longgo. Lah nggih dereng lungguh bahasane. Mudun ni sore rokok wis mengarah ke duduk. Lah nggih. Lah iki imame salam. Nggih. Aku langsung balik apa diterusno longgo. Padahal Nggih. imamnya pun salam. Nggih, kalau Nek di sini longgo, berarti kan dia kan sudah nggak ada yang diikuti. Imamnya Nggih. kan sudah salam. nih makanya mulane teng mriki tinggi akan kalau posisinya seperti itu tengah-tengah nggih otomatis nggih langsung kembali. Ngadeg malih. Langsung kembali langsung jepat, tapi yo gak kudu langsung bawa terjepat ngene mboten. Santai mawon. Kok wis katene lungguh, sik gorong sampai lungguh sik oleh setengah. Lah kok imame wis salam ya berarti langsung Lah kok nek pas Kembali. langsung balik ngadeg kecethit gegere loro ya. Nggih, Bun. Nggih. ngoten nggih. Nggih. Jadi intinya kaidah niku antara dua. Pokoknya kalau imam belum mengucapkan salam, assalamualaikum wajib ndang lungguh, ojo sampai leyeh-leyeh nang posisi berdiri. Begitu juga sebaliknya, kalau posisi imam itu sudah mengucapkan salam yang pertama seket assalamualaikum, itu sudah tidak perlu yang namanya duduk. Bahkan hukumnya haram. Bisa membatalkan salat kalau dilakukan secara sengaja dan juga mengetahui. Pun niku ngoten. Pripun saking lintune? Kalau jahilan iki otomatis mboten batal. Berarti fadilah Nggih. niku mboten asal 17 derajat nggih. Lho nek masalah 17 kanto. Berarti padha mbek sing awalan. Kita Masalah ganjaran sama-sama bilangannya 27. Tapi lek masalah gedene iki beda. Oh berarti tulisane. Nah, Tulisane rada cilikin, tulisane Karate 17 cilik. beda. Ngono lho. cara Tapi Jumatan tapi cilik. Cara Jumatan ngono ndok Tak ini niki tak ini mau, gak gelem takon dhewe ku. Nggih. Ono ae tak ini jane. Pun nggih jelas nggih. Nang Pun. sarai kan jelas niku. Ruwetin, Islam iku luas. Apa ente? Oh, lintune. 17 cilik ambek 17 gede. Monggo sing lintune. Korek. Halo, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang telah berikan kepada kami terkait cek. Lho. terkait masalah sholat jamaah. Tadi disampaikan oleh Ustadz Faiz atau Ustadz Santen Wasil bahwa sholat jamaah ini boleh kita mufaroqah ketika karena uzur syar'i yang mana jamaah ini banyak kepentingan yang lain, terutama diantaranya mau kerja, mau sekolah dan sebagainya. Lah dalam hal sampaikan tadi oleh narasumber tadi boleh kita mufaroqah. Misalkan kalau kita jamaah ternyata imam tadi iman ini karena pengetahuan agamanya sangat minim sehingga
loh lah kok ngene makrotnya Fatihah gak bener, gak cocok dengan kaidah tajwid. Apakah boleh si imam tadi mufarokoh? Itu yang pertama. Ngapunten. Di Nggih. wangsil malih terakhir apa pripun? Jadi kita pada waktu apa ya langsung jamaah mengikuti jamaah yang pertama dari Gus. Nggih. Pertama ketika dapat 2 rakaat, loh kok gini? Kok dari hati kok janggal, kok Fatihah gak pas, makhrajnya sama tahun agama sangat minim. Apakah boleh mufarokoh ketika sudah jamaah? Tadi disampaikan oleh Ustadz tadi mufarokoh karena ada uzur syar'i, karena misalnya kerja, kalau nggak kerja nanti dipotong gaji dan sebagainya. Yang kedua, Kedap kalau positifakan rien. Berarti intinya dia ingin mufarokoh gara-gara imamnya gak fasih ngoten. tak fase atau mungkin pelafatnya imam tadi kurang pas Pas. itu. Iya. Nggih. Terus, Apakah boleh mufarokoh? nggih, Gitu, iya. monggo lanjut. Yang nomor 2. Yang nomor 2, kita bisa kita pernah menjumpai seorang imam ada lafaz kata-kata tawu sufakum fa inna tasyatu sufin tamamis sholah. Ini yang benar tamamis sholah atau iqamatis sholah. Ya saya jumpai ini banyak ini sing bener sing di tamamis sholah atau iqamatis sholah. Ini termasuk saya kurang jelas. Berarti yang jelas saya kalau jadi imam nanti pakai yang tamamis sholah. Apa yang iqamah atau yang bagaimana? Ini termasuk hati atau gimana? Matur nuwun Gus, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pertama untuk pertanyaan yang pertama membahas mengenai tentang permasalahan mufarokoh yang dalam hal ini dari Sa'il ini langsung mempertanyakan mufarokoh gara-gara setelah mengetahui ternyata imamnya dalam melafatkan Al-Fatihah itu kurang fasih atau bahkan ada yang bisa dianggap tidak sesuai makhrajnya. Apakah nanti itu hukum mufarokohnya itu boleh? Oke. Maka kita jawab secara hukum dasar awalnya yang namanya mufarokoh niku nggih hukumnya boleh-boleh mawon. Meskipun tanpa adanya udzur sama sekali. Terus yang namanya mufarokoh niku pareng. Sekalipun tanpa udzur sama sekali jenengan iki imam yo fasih. Ya, bacaannya semuanya bagus lah. Tapi kok kebetulan kepingin mufarokoh, itu hukumnya juga legal. Lah, adapun ketika kok ternyata imamnya itu semisal kurang fasih atau bahkan bisa dianggap salah, itu sekali lagi kembali kepada pembahasan yang sudah kita bahas berkali-kali. Itu nanti mengikuti kalau kita mengikuti kaul-kaulnya ulama yang kenceng, ya, kaul-kaulnya ulama yang kenceng, kalau lafadznya yang dia baca itu benar-benar sampai bisa dikatakan lahan kan seperti itu nggih, yang nanti bisa sampai membatalkan bahasanya nggih mboten pareng mengikuti terhadap orang yang seperti itu. Mufarokohnya malah wajib kalau seperti itu. Tapi kalau kita mengikuti pendapat yang ringan-ringan ben yo gak batal bahasanya ngoten nggih, yang mengatakan bahwa ya sing penting mendekati hurufnya dan tidak merubah makna itu sah, ya berarti tidak masalah. Dan mufarokohnya ya boleh-boleh saja. Dan bahkan lebih baik kalau ditakutkan nanti tambah salah kabeh. Jadi secara garis globalnya mufarokoh itu boleh-boleh saja. Apalagi kalau ada udzur syar'i yang seperti itu. Itu yang pertama. Yang nomor 2, kalau membahas masalah sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min iqamatis shalah atau min tamamis shalah, itu kula piyambak nggih masih belum mengetahui referensi niku dereng wonten. Yang jelas ini kan hanya sekedar napa nggih, ucapan-ucapan daripada seorang imam agar orang-orang ini napa meluruskan softnya. Yang mana memang yang namanya soft itu memang merupakan sebuah hal yang memang harus benar-benar diperhatikan. Benjing di Fathul Mu'innya itu nanti juga diterangkan betapa pentingnya memperhatikan soft. Bahkan kalau sampai soft ini tidak diperhatikan, bisa-bisa nanti akan kehilangan ganjarane jamaah dalam beberapa masalah yang nanti akan dibahas di dalam kitab
Fathul Mu'innya. Yang jelas itu nanti kalau minta mami sholah nggih monggo, nggak masalah. Min iqamati sholah nggih mboten masalah. Itu nggak ada hukum, nggak ada sangkut pautnya dengan hukum. Ngeten nggih. Untuk masalah lafat imam biasanya sebelum dia takbir itu kan imam memang apa ya, memberikan satu warning biasanya, itu warning peringatan supaya makmum di belakangnya itu mungkin yang softnya masih bolong atau mungkin diisi tapi gak gelem diisi, biasanya atau benggang-benggang. Maka imam mengatakan sawu sufufakum. Ini cara arti sawu. Sawu itu diambil dari lafat sawwa yusawi, taswiyatan, taswaan, tiswaan, musawwan, fahuwa musawwin, wadaka musawwan, sawi. Sawi itu fi'il amr, la tusawi, musawwan, musawwan. Kalau tasrifan fi'il amrnya berarti liyusawi, liyusawya, liyusawu, litusawi, litusawya, liyusawwina. Sawi, sawya, sawu. Mukhotob jamak. Sawu sufufakum, luruskan barisan soft kalian semua. Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Sebenarnya ucapan ini mengambil dari apa yang dilakukan Nabi. Wonten setunggal riwayatnya Imam Anas bin Malik an Anasin radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah muttafaqun alaih. Ini riwayatnya Imam Anas bin Malik memakai fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah, karena sesungguhnya meluruskan shaf, menata shaf itu termasuk dari kesempurnaan sholat. Tapi ternyata memang wafi riwayatin, dalam riwayat yang lain yaitu riwayatnya Imam Bukhari, itu bahasanya bukan min tamamis shalah tapi fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis shalah. Karena sesungguhnya meluruskan, menata shaf itu termasuk bagian daripada mendirikan sholat. Jadi dua riwayat ini kulun sahih, sama-sama benarnya. Jadi kalau yang pakai min tamamis shalah ya riwayatnya ada. Kalau memang pakai min iqamatis shalah itu riwayatnya juga ada. Cuma kalau anjuran membaca seperti itu sebelum sholat, itu yang saya tidak tahu. Apakah memang ada anjuran orang itu mau sholat baca seperti itu seperti Nabi? Itu saya nggak tahu. Maksudnya dalam artian kalau riwayatnya Nabi ketika sebelum sholat memang seperti itu. Memang seperti itu. Tapi secara hukum fikihnya, apakah imam itu kalau sebelum dia sholat, sebelum takbir dia sunnah untuk membaca sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah min iqamatis shalah itu. Cuma kalau untuk pertanyaannya lafat, ini yang benar min tamamis shalah atau min iqamatis shalah? Nah, ini jawabannya dua-duanya ada riwayatnya, kulun sahih. Ada riwayatnya Imam Bukhari, ada riwayatnya Imam Anas bin Malik. Ngoten. Nyemanggaken. Menawi sampun lintune monggo. Derek tanglet. Monggo Jadi pengen nyambungaken pertanyaan Syukron wau sing pertama. Niku kan teng iyanah kan Qala Ainsyin. Napa mboten wonten pendapat lintu yang selain Imam Ali Syibro Malisi yang tidak sampai menghapkan nek wis kadung kaya Cak Sukron langsung kepersut nduk kecelik longgo tibane ngene. Barangkali ada karena ibaratnya di iana itu kan Qala Ainsyin, mbok menawi enten yang lain. Yang pertama niku. Yang kedua terkait disuruh bersabar untuk menunggu jamaah lain. Wau dipun terangaken menunggu satu orang lain untuk berjamaah dengan kita. Lah ini sebenarnya yang jadi anjuran menunggu satu orang untuk berjamaah dengan kita atau sekelompok orang yang kita akan berjamaah dengan mereka. Niku rin. Niku dua itu dulu matur suwun. Atau jamaah.
Nggih. Untuk yang pertama, ini butuh nopo solusi tak ya nopo nih? Solasi. Artinya memang ngeten loh. Pola sering terjadi nggih. Kalau yang ditanyakan oleh Sail ini istilahnya solusi untuk orang-orang, maka tadi kan sampun kula sampaikan bahwa kalau ini dilakukan oleh orang yang masih dalam keadaan tidak tahu hukum, ya seperti kita dulu yang masih banyak seperti itu, maka teng mriki akan seperti yang teng ianai wa ingkana nasiyan au jahilan lam tabetul, kan ngoten nggih, wa yajibu alaihi alqiyamu fauron idza alima wa yasjudu lisahwi fi akhiri salatihi li'annahu fa'ala ma yabtulu amduhu. Teng mriki akan kalau orang itu tadi melaksanakan hal tersebut, artinya tetap memaksakan duduk padahal imam itu sudah membaca salam, dalam keadaan dia melakukan seperti itu masih belum tahu, maka hukum sholatnya tidak batal. Sehingga kalau kita mau menghukumi orang-orang awam yang masih melakukan hal yang seperti ini, jelas hukum sholat mereka mboten batal, tetap sah. Lah baru kalau kita niki sing sampun mengetahui, maka kita jangan sampai lali. Bahasanya ngeten nggih. Jangan sampai lali untuk melakukan atau memaksakan duduk dalam keadaan imam itu sudah salam. Sementara ini belum ditemukan kaul yang memperbolehkan lungguh masya imami wis salam. Niku sementara ini belum ditemukan karena itu tadi loh. Yang jelas tengerikan sudah dijelaskan oleh beliau Ali Syibro Malisi, beliau menjelaskan li'annahu kana lil mutabaah wa qad fatat bisalamil imam. Yang namanya duduk itu dilakukan karena mengikuti terhadap duduknya imam. Lah sedangkan duduknya imam dalam hal ini duduk tasyahud akhir itu sudah selesai, sudah berakhir. Gara-gara imamnya itu sudah mulai mengucapkan salam. Sehingga apa yang mau diikuti itu mboten wonten ngoten lho. Sementara ini kita putuskan apa namanya belum ditemukan ya. Belum ditemukan kaul yang memperbolehkan tetap dipaksa duduk sekalipun imam sampun salam niku belum ditemukan. Niku ngoten. Nomor kalih wau pripun? Dereng paham nomor kalih. Napa nomor setunggal riyin? Nomor setunggal riyin. Nggih, monggo. Hanya perbandingan, walaupun mungkin perbandingannya agak jauh. Artinya ketika kita salam pertama terus kentut, itu kan haram untuk melanjutkan salam kedua dengan alasan bahwa salam kedua itu masih termasuk hayatun tabiatun lirukni. Nggih. Artinya berarti salam kedua itu pun ternyata masih dianggap, sehingga tidak boleh melanjutkan salam kedua ketika sudah batal setelah salam pertama. Itu nggih, monggo. Itu pembahasannya dalam kategori sholat. Coba dibedakan antara itu di dalam kategori sholat dengan antara orang mau mengikuti imam dari segi duduknya. Itu kan beda. Kalau yang jenengan sebutkan itu perihal orang kalau sudah kentut dalam keadaan sudah melakukan salam yang pertama, maka sholatnya sudah sah, hanya saja dia itu haram untuk melanjutkan nopo salam yang kedua karena ini masih dalam rangkaian sholat. Maka perlu difahami dalam bab ini yang menjadi nopo bahasannya, yang diiktibar dalam bab ini adalah mengenai rangkaian sholatnya. Sedangkan dalam babakan yang masalah jamaah, ini yang dilihat bukan rangkaian sholatnya. Yang dilihat adalah rangkaian untuk apa, ketika apa dia mengikuti imam. Dia kan mengikuti imam dalam permasalahan duduk, dan duduknya itu sudah selesai dengan salamnya imam, walaupun itu salam yang pertama. Sehingga jenengan kalau mau mempersamakan itu jelas beda, karena malhadul babain atau bahasanya yang diiktibar dari kedua bab ini sudah beda. Tadi bahwa kadoannya nutut bluetooth. Cuman ketika kita ini dibalik,
bolehkah kita melakukan salam kedua dalam keadaan berdiri niku angsal mboten? Ya jelas mboten parang karena masih rangkaian sholat Lah. otomatis harus dilaksanakan dalam keadaan suci Duduk. dan dalam keadaan suci. Nah, ngeten. Lah kan kula Misalkan ngeten Mas, berlakunya kejadian tadi itu setelah salam pertama, tapi sebelum salam keduanya imam, yang dimana salam keduanya imam itu jenengan jawab bahwa juga harus dalam keadaan duduk. Salam pertama selesai, assalamualaikum, kita Allahu Akbar, langsung ikut duduk. Artinya imam masih dalam posisi yang mengharuskan dia tetap dalam kondisi duduk karena belum melafadzkan salam yang kedua. Itu yang saya maturkan sebagai tangdir walaupun jauh nggih. Barangkali makanya kalau matur barangkali ada imam-imam yang lain karena sinya iana itu kan kola ain shin, barangkali ada kola siapa misalnya koli wa makoli apa siapa gitu. lagi coba coba kita pikirkan bareng-bareng mengenai takdirnya jenengan. Jenengan kan tetap memaksakan loh. Salam yang kedua pun itu kan wajib dilakukan tetap dalam keadaan duduk. Lah makanya kalau kan sudah balik-balik matur bahwa pengiktibaran dalam dua permasalahan ini kan berbeda. Untuk permasalahan masalah hukum melaksanakan salam yang kedua dalam keadaan sudah batal, sudah hadas, itu kan hukumnya haram. Karena apa? Karena yang dilihat dalam permasalahan ini adalah rangkaian sholatnya. Kalau garis bawakan kan rangkaian sholatnya. Nah sedangkan dalam permasalahan jamaah ini bukan kok serta-merta yang dilihat rangkaian sholatnya secara global. Tapi yang dibahas adalah seperti yang didawakan teng ianahnya li'annahu kana lil mutaba'ah wa qad fatat bisalamil imam. Yang namanya duduk itu dilakukan oleh seorang makmum karena mengikuti duduknya seorang imam. La wa qad fatat bisalamil imam. Dan itu sudah selesai, sudah dianggap selesai gara-gara salamnya imam. Ngoten lho. Salam pertama napa salam kedua? Salam pertama. Padahal di salam kedua pun imam kan juga tetap wajib dalam keadaan duduk. Salatnya sudah selesai napa dereng? Sholatnya sudah selesai, tapi kan dia tetap dalam melafadzkan salam kedua kan juga harus dalam kondisi duduk. Barangkali ngeten lho, ketika imam itu ternyata masih keadaan wajibnya dia, dalam keadaan wajibnya dia. Lah nggih, jangan dilihat cuma wajib duduknya itu saja. Yang dilihat adalah dari segini gini loh, malhadul babainnya itu loh, atau yang diiktibar dari kedua belah sisinya ini loh. Kalau yang dalam permasalahan hadas itu memang yang dilihat adalah dari segi rangkaian sholatnya. Tapi untuk babakan jamaah itu lebih dari sekedar rangkaian sholat. Tapi urusan mutabah sekarang pertanyaannya kalau balikkan. Yang diikuti oleh seorang makmum ketika dia itu memaksakan duduk padahal imamnya sudah salam itu apa? Apa rangkaian sholat yang diikuti oleh seorang makmum ketika imamnya sudah salam? Nggih, Apa? memang Betul, yang betul, dijawab disampaikan Imam Ada Ali betul? Malisi, iya saya paham Mas bahwa Nggih. sudah selesai fatat nih, qad fatat bisalamil imam. Makanya saya tadi minta apakah ada, barangkali pola pikirnya begitu, kita Nggih. agak paksakan dikit. Sementara ini kasih boten saged berat soalnya. Lana wau kan ngoten nggih, kula balikkan lagi kan. Kalau seandainya kan dipaksakan, apa yang diikuti oleh makmum dari imam yang sudah salam itu apa? Kan nggak ada toh. Sehingga karena sudah tidak ada lagi, makanya justru malah diharamkan untuk duduk. Kan ngoten. Kalau masalah solusi, yaitu tadi wis. Ya kita anggap memang karena masih banyak yang belum tahu kan. Sehingga nggak otomatis yang dilakukan oleh orang-orang awam ya kita anggap mboten batal karena dilakukan dalam keadaan jahilan, tidak tahu. Itu kalau salam yang pertama. Yang belum ditemukan solusi salam yang kedua.
Masalahnya anggapannya wong awam selagi imam iku pokoknya gurung salam sampai salam kedua, orang awam nganggepnya ya sik sah-sah ae jamaah. Nggih kan? Lah kalau ini jenengan nyuwun solusi, wah ini sangat perlu dicarikan solusi. Karena secara konsep fikihnya yang kita baca di Fathul Mu'innya pun juga belum ada, ngoten lho. Salam kedua sik tetap maksa takbir Allahu Akbar. Anggapan masyarakat awam ngono kuwi sik sah. Ngoten lho. Mulane kan lek teng niki ne. Lek teng ngriki ne, dadi qauluhu malam yantik bimimi alaikum wa huwa hadza ma jara alaihi syaikhu Ibnu Hajar wa tamada mimra tabaan liwalidi annal murad malam yashra al imamu fit taslima al ula fa alal awwal idza syar'a fit taharrum ba'da syuru'il imam fis salam wa atammahu qabla nutqi bil mimi sahha iktidauhu wa adraka al fadilata wa alasani tan akidu furoda wa kilalatan akidu aslan. Ini masih ada yang mengatakan kalau kita mengikuti kaul yang kedua yang mengatakan bahwa sudah tidak sah bermakmum terhadap imam ketika imamnya itu sudah mulai salam yang pertama, itu masih ada yang mengatakan gak sampai batal kabeh salate. Tapi tetap sah, tapi dalam keadaan sholat sendiri. Fadilah jamaah sama sekali nggak ada. Pun nggih, jelas nggih. Monggo, pertanyaan yang lain masih ada 4. Yang kedua tadi Yang kedua napa wau? Ngapunten. terkait kesabaran kita menunggu. Itu tadi cukup menunggu satu orang untuk berjamaah dengan kita atau sekelompok orang yang kita akan berjamaah dengan mereka. Niku. Ya, satu orang ya cukup niku kalau dilihat dari segi fadilah jamaah mulai awal dari akhirnya. Niku sudah cukup. Bahkan masalahnya ibarat di Fathul Mu'innya kan jamaah itu yudriku ma'hum. Jadi jamaatun yudrik ma'ahum. Kalau memang ada jamaah yang akan kita ikuti bersama dengan mereka, ibaratnya begitu di Fathul Mu'in. Apalagi nanti misalkan pertimbangannya mungkin jumlah. Kita jelas kalah jumlah kalau cuma 2 dengan yang banyak. Apa ndak jadi pertimbangan? Nggih kan secara kaedahnya sudah dijawab kan. Al-fadilah al-muta'alliqah bidatil ibadah ini kan afdolu minal fadilah sing sifatnya niku tidak langsung muta'alliqah bidatil ibadah. Kan ngoten to. Dados kalau kita paksakan kados sing takdir yang jenengan sebutkan. Iki ngenteni uwong siji tapi fadilah jamaah oleh mulai awal sampai akhir. Berarti ini kan sifatnya dzatiyahnya nggih. Atau kita ikut kepada jamaah yang sudah berdiri ini, yang mana jamaahnya banyak tapi oleh tahiyat tok semisal. Berarti ini dzatiyatul ibadahnya cuma sedikit tapi ada faktor-faktor yang sifatnya itu tidak dzatiyah. Maka sudah dijawabkan oleh para ulama itu sudah cukup, yang dimenangkan adalah al-fadilah al-muta'alliqah bidzatil ibadah, kan seperti itu. Saya menampilkan ibarat mu'in jama'atun yudriku ma'hum. Kenapa? Karena ternyata Ibnu Hajar ini kan di bawahnya kan itu nanti dikhawatirkan kehilangan fadilah awalul waktu ataupun waktul ikhtiar saja. Beliau mengatakan menganjurkan untuk tetap mengikuti jamaah walaupun ketinggalan di sholat. Artinya ada fadilah awal waktu ataupun waktul ikhtiar yang di luar sholat, di luar dzatiyahnya sholat, menjadi pertimbangan beliau untuk tetap mengikuti jamaah pertama walaupun ketinggalan di sholat gitu loh. Nggih, kalau teng sarai kan dingendikaken ngeten pun kula bacakan. Qauluhu wa raja jama'atan ay ghalaba ala dhannihi wujuduhum wa kanu musawina li hadhil jamaah fi jami'i ma marra
Famatakana fi hadihi sifatun mimma yuqaddamu biha al-jam'u al-qalil kanat awula. Kan tengerikan tinggi tiga akan ngaten nggih. Dados tengeriki tinggi tiga akan dia masih mengharapkan nanti akan datang jamaah. Dia punya harapan bahwa akan datang jamaah yang statusnya itu sama terhadap jamaah yang sedang berjalan ini dalam semua sifat yang ada pada jamaah yang sedang berjalan. Sehingga famatakana fi hadi sifatun mimma yuqaddamu biha al-jam'u al-qalil kanat aula. Bahkan tengeriki tinggikan bahkan kalau sampai ada di dalam hal ini sifat-sifat yang memang menyebabkan golongan yang jamaah yang sedikit ini bisa lebih utama, maka juga bisa dihukumi lebih utama. Kan seperti itu nggih. Dados iktibarnya itu bukan hanya tentang permasalahan jumlahnya tok ngoten mboten, tapi juga diiktibar hal-hal yang lainnya itu tadi. Semisal kate jamaah iki ternyata wakeh bener tapi ternyata imame rada ahli bid'ah iki semisal. Nah, marono bakalin nemu ya bala jamaah tapi cuma satu. Wah, lebih utama yang sama yang satu ini bahkan. Kan ngoten nggih. Niku teng ianae kan pun wonten. Ngeten nggih. Untuk tadi yang kan pertama konsepnya memang kalau bahasanya Fathul Muin wa kadzaliman subiko bi ba'di shalah wa raja jama'atan yudriku ma'ahum al-kul. Jadi begitu juga kita disunahkan untuk intidhar, sunnah untuk menunggu, artinya tidak berjamaah dengan jamaah yang sedang dilaksanakan. Ketika jamaah itu sudah berlangsung di pertengahan, mungkin kita sudah tertinggal 2 rakaat, 3 rakaat, bahkan 4 rakaat, kari tahiyat akhir tok. Dan kita nantinya ada harapan, ada peluang untuk nantinya akan ada orang lain yang membersamai kita jamaah mulai awal hatal akhir. Mulai awal sampai akhir. Tadi kan sempat dipertanyakan. Sebenarnya orang lain yang diharapkan untuk berjamaah dengan kita, kemudian kita dianjurkan untuk menunggu, itu cukupkah satu atau berkelompok? Bukankah kalau cuma satu kita lebih utama jamaah di situ karena jumlahnya lebih banyak? Kan ngoten nggih. Niki ternyata kalau kita lihat dalam Hawashi Syarwani, begini berikut dibundawakan sami persis dengan bahasanya ya Allah i'anah. Cuma di situ ada bahasa begini. Ya Allah ya Rabbi ya Karim qauluhu wa roja jama'atan ila akhirih. Zahiruhu walau aqalla minal ula. Secara zahir jamaah yang sedang kita tunggu itu tetap sunnah untuk kita tunggu ketika kita sudah tertinggal dengan jamaah yang pertama. Jika memang ada nantinya jamaah, meskipun walau aqalla minal ula, meskipun jumlah jamaahnya itu lebih sedikit dari yang pertama. Yang pertama sak masjid Yang pertama itu satu masjid. Sedangkan yang kedua itu cuma 1 orang, 2 orang. Ini gimana? Maka tetap li'anna husulal jamaah bil ula fi jami'i sholati hukmiyun la hakikiyun. Jadi intinya apa ya? Pembahasan ini lebih membahas pada titik kita mendapatkan fadilah jamaah itu mulai awal sholat sampai akhir. Jadi kalau ini mau dipertentangkan, mau itu yang jamaah pertama jumlahnya banyak, yang kedua jumlahnya sedikit, yang penting kita mendapatkan jamaah itu mulai awal sampai akhir, maka itu sunnah untuk kita tunggu. Makanya bahasanya walau aqalla minal ula, meskipun jamaah yang sedang kita tunggu itu jumlahnya lebih minim, lebih sedikit daripada jamaah yang sedang dilaksanakan, jamaah yang pertama. Niku ngoten, pripun Pak Khalid? Lah, ibaratnya kan jamaah yang sedang kita tunggu, bukan orang yang sedang kita tunggu. Walaupun kita sama-sama sepakat bahwa wong loro pun dianggap jamaah, tapi di situ bahasanya jamaah yang kita tunggu. Artinya ditasawurkan mungkin kalau jamaah pertama 20, jamaah kedua tinggal 5 orang. Tapi tetap jamaah kelompok orang, guys, kelompok orang yang kita tunggu, bukan cuma 1 orang. Jaseng saya jadikan tangdir itu titik Imam Ibnu Hajar sendiri, beliau kan di bawahnya kan menjelaskan bahwa
Kalau memang ketinggalan, dikhawatirkan ketinggalan awal waktu saja, itu kita ndak usah menunggu jamaatun, sudah ikut saja. Walaupun jamaah, andaikan kita menunggu jamaah itu mendapatkan kulu, tapi ketika ketinggalan awal waktu, ternyata lebih dipertimbangkan mengikuti jamaah yang pertama. Kalau dul jamaah tidak ba'dus sholah, tapi walaupun tidak mendapatkan kulus sholah, ini jadi pertimbangan orang Ibnu Hajar. Baterainya kata karisi baterai ya gak ngono, mosok tuku baterainya kuat rek imam iki. Maju ta, cuange lipun Kaptennya maju. gak terima kaptennya. Maju. Aman kabar eskrim aman. Maju, Bos. Asli ini lho Mas Yudi engkele kaya apa tetep gak kaya ngenteni imam iku. Temenan iya. Temen iya, aku ndak tahu. Gayae tok, gak ono. Kate ngenteni makmum gendeng ae, suwene. Kene disunahkan ojo suwe-suwe, ojo cepet-cepet. Kate ngenteni gendeng ae. Lah opo? Dia ya kaya apa tetep prakteknya enggak ada itu kayak imam ngenteni makmum, aduh. Lah ya sing takon niku karo jamaah. Ojo mbuka IP dhewe Wah, po, gak enak niku. minta maaf. Ya pun pertanyaan lintu mawon bekne ente sing hadirin musyawirin derek tanglet. Monggo, pertanyaan lain. Monggo. Aman, Pun. Lili penjong. Lu takoni titik mawon cek gak ditakokno cunem. Iku masalah mufarokoh wau lho. Sing legal baik ada uzur maupun tidak ada uzur boleh mufarokoh. Yang saya tanyakan tadi kan yang ada uzur dapat fadilahnya jamaah tetap. Yang tidak pakai uzur mufarokoh itu dapat fadilah jamaah napa mboten? Matur suwun. Enteng pertanyaannya Cali. Nanggung ae Cali. Cak Kajeng. Monggo dijawab Cak Kajeng, lek enteng monggo dijawab. Monggo dijawab enteng. Tak jawabane Cali ya. Tak jawabane. Gak oleh Cali. Gak oleh. Gak oleh. Gak oleh, yakin gak oleh. Gak oleh. Kan dengan kata ngekei wong gak lapo-lapo. Nggih, coba nek Pak Kacang jawabnya les pedhot ya gak oleh rek jare Pak Kacang. Secara garis globalnya kan sampun didhawuhaken bahwa yang namanya jamaah khusus untuk yang selainnya Jumatan nggih. Itu sudah dianggap dan mendapatkan fadilahnya jamaah, yang penting ada juz yang di situ dilakukan secara berjamaah dengan imam, kan seperti itu. Walaupun nanti di akhir dia mufarokoh, ya dia tetap mendapatkan fadilahnya jamaah. Loh, tapi kan tanpa udzur. Jawabannya tetap mendapatkan fadilahnya jamaah, tapi tidak sama dengan orang yang jamaahnya full dari awal sampai
akhir. Kan ngoten nggih. Maksudnya Pak Kacung niku ngeten nggih. Maksudnya Pak Kacung lak ngeten nggih. Hah? Tapi kalau min ghairi udrin coba baca ibaratnya. Ngeten nggih, niki asline sampun sawer kala wingi niku. Dados kala wingi niku pun didhawuhaken ngeten. Wa tajuzu al mufaraqatu bila udrin ma'al karohah. Bagi kita ketika sholat jamaah itu diperbolehkan untuk mufarokoh, memisahkan diri dari jamaah, memutuskan hubungan kita dengan jamaah itu, sekalipun itu tanpa udzur, tapi hukumnya makruh kalau tanpa udzur. Dan konsekuensinya fatufawwitu fadilatal jamaah. Maka ketika tanpa ada udzur dia mufarokoh, maka itu menghilangkan fadilah jamaah. Makanya Fathul Mu'in tadi membahasakan waman adraka juz'an tsumma faraqo bi udhrin hasalalahu fadlul jamaah. Orang yang sudah melakukan sholat jamaah di rakaat pertengahan, misal rakaat kedua, aku kok selak selak nyambut gawe, aku kok selak ono penggawean, saya keburu ada kesibukan, imamnya kok agak lama, saya mufarokoh lah. Ini udzur. Maka ketika kita mufarokoh, fadilah jamaah tetap kita dapatkan karena kita memisahkan diri atas dasar adanya satu alasan. Niku ngoten. Kalau tanpa alasan, ya tentu itu nanti enggak mendapatkan atau menghilangkan fadilah jamaah. Hah? Oleh niku alasan. Oke, imamnya enggak fasih dalam artian sampai berbahaya kepada makharijul huruf itu biudrin itu. Ngoten abali, pripun abali? Sampun nggih, leres Cak Kacung berarti. Enteng jadi Pak Kacung. Leres Pak Kacung niku mau. Enteng jadi Pak Kacung. Nerusaken masalah pertanyaane Sayyidina Ali. Niki yang saya tanyakan, memisahkan diri dari jamaah tapi karena dibengok bojo. Apa termasuk udzur? Ya saking wedine wong lanang ambek bojone mungkin lho ya. Dibengok. Wae dibengok bojone. Pokoke krungu suarane bojone kok krungu suarane malaikat Israil lho maksudnya. Ya apa? Ngoten niku. Napa termasuk udzur ngoten niku? Iya. Ya apa? Kabeh sing tak takoni iki curhat iki. Bisa jadi. Lah mungkin ada yang urgensi di rumah. Mbok iku mau omahe cedhak wae masjid, ya bisa jadi. Pas wae tengah-tengah masak LPG entek, gak wani ganti misalkan. Kan banyak saja alasan. Wis. Abot. Lho ya apa? Pertanyaan iki berbobot, Cong. Aja ngremehno wong wedok. Wong lanang jare kuat, sik kuatan wong wedok. Ya apa? Lho, Bril luwe ta, Bril? Pun monggo niku wau. Kalau memang seperti yang dipertanyakan itu tadi nggih, berarti kan sudah jelas memang karena adanya udzur, karena adanya syughulun, ada sebuah kesibukan yang mengharuskan dia itu segera menyelesaikan sholatnya dengan cara mufarokoh, sehingga itu nggih termasuk daripada udzur, kan seperti itu. Lek salat dhewe ndang-ndang. Lek sik jamaah terus sik manut nang imame kan seperti itu nggih. Pun monggo. Nyuwun sewu Gus. Pripun? Nderek tanglet lanjutaken wau. Mengenai yang imamnya tadi tidak fasyih atau kita was-was lah dengan imam. Tapi karena itu imam rawatibnya selalu itu kan gitu kan. Terus kita setiap kali sholat jamaah mriku niate wis engko gampang lah mufaroqah, yang penting itu jamaah. Apa kita harus mencari masjid yang lain kemudian jamaah di masjid yang lain aja daripada setiap sholat dengan imam tersebut terus mufaroqah ngoten. Matur suwun. Kalau yang dipertanyakan lah nek ternyata imam rawatib nggih. Imam rawatibnya itu memang enggak fase.
Ini memang problemnya kita sekarang yang seperti itu. Sing fasih ora gelem jamaah, ora gelem ngimami, akhire sing ora fasih sing ngimami. Ki akhire marang ngono awak dhewe iki malah ngamuk-ngamuk, malah gak setuju. Seharusnya kan gak seperti itu nggih. Enteng nggih pertanyaan. Jawabannya ya no berarti nih Pak Kajang. Mike. Tegas nggih seperti itu nggih. Nggih. Niku wis bolak-balik dikeloaturaken. Pertama memang selagi memang kita masih belum punya sebuah kekuatan, nggih kita tetap bermakmum kepada orang tersebut. Kita mengikuti kaul yang mengatakan bahwa yang penting hurufnya itu masih mendekati dan tidak sampai merubah makna. Ada yang mengatakan kaul itu, ada sebagian kaul yang mengatakan bahwa itu tetap tidak membatalkan terhadap sholat. Karena memang rangkanya memang kita nggak mampu. Kalau pertanyaannya apakah nanti lebih baiknya kita sholat di masjid lain atau musola lain, kalau memang hal tersebut sama sekali tidak menimbulkan permasalahan lain, ya maka nggih monggo lebih baiknya memang sholat di musola atau masjid yang lain. Tapi yang tidak kalah penting diupayakan piye carane bolo-bolo sing fasih-fasih ini ojo mundur. Bahasane kan ngoten nggih. Sing fasih-fasih iki mundur ora gelem maju. Sing ora fasih biasane kepedean akhirnya maju. Geser, bahasane kan seperti itu. Nah itu memang problem kita. Jadi kita sendiri juga harus mengatasi masalahnya langsung dari akarnya. Artinya ya nopo harus benar-benar nanti diupayakan agar boten diimami orang-orang yang seperti ini. Pun ngoten, pripun? Sampun nggih. Nun sewu niku wau jamaah tetep sah napa mboten nggih? Nggih, nutukaken Mas Dani niku lho. Ngapunten. Pun nggih niki bolak-balik kula aturaken. Kalau kita mengikuti nderek kaul sing berat-berat yang dalam kitab Fathul Qorib, Fathul Muin itu hukumnya mboten sah. Jamaah mboten sah. Tapi kalau kita mengikuti kaul-kaul yang ringan seperti yang ada di dalam kitab Tadhkirun Nas karya Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, kemudian juga di dalam kitab Bariqah Mujiyah, tengriku akan kalau masih berdekatan, nggak fase tapi hurufnya sampai mengganti huruf, tapi hurufnya itu masih berdekatan makhrajnya. Ha atau walad dhalin, dot dengan do, semisal seperti itu nggih. Maka selagi nanti nggak sampai merubah makna yang parah, menurut sebagian pendapat mengatakan bahwa itu masih hukumnya masih sah. Itu masih sah. Sehingga ya nopo, ya kita bijak di tengah-tengah. Artinya kalau memang kondisi masih belum bisa dirubah atau masih sedang diupayakan, ya kita tetap mengikuti kaul yang mengatakan tetap sah itu tadi. Tapi dengan berjalannya waktu piye carane sing imam iki padha fasih, jangan sampai imam-imam yang tidak fasih seperti itu dibiarkan, kita mengikuti kaul yang dibenarkan, jangan sampai seperti itu. Ngoten lho. Oke, terus kan tadi disampaikan bahwa sakit tetap sah kan nonton Gus. Makanya tadi saya yang tanyakan itu kalau kita memaksakan itu nggih, rada suwe kan gitu, rada adoh kan gitu. Maksudnya lah kalau terus beberapa kali kita wis gak apa-apa wis melok jamaah kene, tapi karena aku pengen melok kaul sing gak sah, wis aku tak mufarokoh. Nah, itu ya nopo niku lho, maksud kula niku. Ya nopo nek moro-moro ya gak ping pindho ping telu ngono. Tapi yang penting kan aku salat jamaah nang kono, bareng ngono aku mufarokoh. Nah, niku lho. Tapi mboten ping pisan ping pindho ngoten, tapi terus-terusan ngoten lho. Sampai iku kok iso diganti. Ya nopo nek niku. Bluetooth disconnected.
Yes, intinya lek kadung mengikuti di situ yes mengikuti kaul yang mengatakan sah ngoten mawon. Kalau lagi semisal kondisi mendukung untuk jamaah di musola atau masjid yang lain ya berarti kita mengikuti kaul yang mengatakan kalau jamaah di situ tidak sah. Nggak usah dicampur-campur seperti itu tadi kan sekeco toh. Gak angel-angel. Pun monggo. Sampun nggih. Sampun. Monggo sinten niki sing nutup dongane monggo. Ini kita sekedap. Jauh dari Ini Gus, nah, penting ini Gus. Tadi bahasa wayusanul imam, ya, ingatan. Sebagai imam tadi kan disunahkan untuk menunggu makmum di mahali sholat di tempat sholat. Itu bagi imam disunahkan menunggu sholat, menunggu imam yang ada di dalam tempat sholat, di dalam majlis sholat. Saat ini pertanyaan yang saya pertanyaannya bagaimana jika pujian itu pujian itu soal pujian lama tapi tidak yang datang, itu solusinya bagaimana? Ini loh ya, ada imam kan disunahkan menanti imam yang ada di dalam sholat loh, menanti imamnya aku sana imamnya loh, imamnya menunggu makmum yang ada di makhluk sholat kan. Paham. Kemudian terus saya tanyakan kepada pertanyaan, misalnya pujian itu menunggu jamaah belum datang. Ini salah, masalahnya ini sudah saya praktekkan. Nanti saya pujian lama bahkan setengah jam tidak ada datang. Itu solusi piye? Loh. Apa yang salah pujian apa? Ya. Itu Gus, solusi gimana jawabannya Gus? Sik ta kame menang wae. Bang Gus, saestu lho, gak iki paham. Mang Wayusanu paham. Ya, nyambung. Itu solusinya bagaimana Gus? Pujian lama gak ono sing teko. Lho ya iya, itu enaknya gimana Gus? Tadi kan saya tadi bahasanya kan imam disunahkan menunggu imam yang di mahali sholat, di tempat sholat. Itu imamnya menunggu. Intinya belum jamaah, ini belum jamaah. Pak Taron. Ponco ke mana ini? Pun jelas nggih. Jawabannya dungo nih gimana? Alhamdulillah sawir tali menika sampun mantun nggih. Mugi saged muga manfaat damel sedaya. Amin. Monggo dipun akhiri kalian Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.